Selamat malam saudara. Dalam putusan MA nomor 23P/MIRING-2024 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, Hakim menyatakan aturan usia minimal calon kepala daerah harusnya berlaku pada saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran atau pada saat calon kepala daerah mendaftar. Atas konsekuensi putusan MA, kini Komisi Pemilihan Umum KPU memutuskan ketentuan usia minimal calon kepala daerah mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Dasar hukum keputusan KPU tersebut diambil dari 4 pasal dalam PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Nah, berdasarkan kerangka hukum dan analisis dari 4 pasal tersebut, KPU menyimpulkan keterpenuhan syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur harus sudah genap berusia 30 tahun pada tanggal 1 Januari 2025 atau 25 tahun ini untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota. Keputusan KPU ini dianggap semakin melegalkan jalan untuk calon kepala daerah muda yang saat mendaftar usianya belum 30 tahun namun tetap bisa mendaftar karena pada saat pelantikannya nanti usianya sudah mencapai 30 tahun. Karena pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilakukan pada 1 Januari 2025. Lantas apakah kepala daerah berusia muda dan minim pengalaman di dunia politik bisa menjadi kepala daerah yang berkualitas? Indonesia Bicara malam ini akan membahas dampak dan implikasi dari aturan batas usia kepala daerah untuk Pilkada 2024 ini bersama saya Happy Guritman dan tentunya para narasumber saya malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Mbak Titi Anggraini, pengajar pemilu FHUI. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf. Saya ingin sapa pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Evi, Mbak Titi, Prof. Yanda. Assalamualaikum. Malam. Selanjutnya ada pakar hukum tata negara, ada Profesor Juanda. Selamat malam Prof. Apa kabar? Malam Mbak Evi. Baik, Mbak Titi dan Bang Ujang. Sehat selalu. Amin, sehat Prof. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sudah bergabung malam hari ini untuk kita mencoba menilik soal aturan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur ini. Saya mungkin pertama-tama ingin melihat pandangan dari masing-masing narasumber saya yang luar biasa malam hari ini tentang apa yang ditetapkan oleh KPU sebagai konsekuensi atas putusan MA. Saya ingin ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Prof, apa pandangan Anda dari segi hukum tata negara perundang-undangannya tentang keputusan KPU ini pasca putusan MA tentunya? Ini bahwa semuanya sudah mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Silakan Prof. Baik, terima kasih semuanya. Yang jelas bahwa putusan MA ini kan secara legal formal, suka tidak suka, ya ideal tidak ideal, secara yuridis formal harus kita terima sebagai sebuah putusan lembaga peradilan. Walaupun saya selalu mengatakan dan harus mengkritisi ya putusan tersebut, banyak sekali hal yang aneh karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Yang kedua ya, sarana pengujinya menurut saya ya, saya tidak tahu para pakar yang lain, sepengetahuan saya untuk menguji sebuah peraturan perundangan di bawah undang-undang itu adalah kalau tidak putusan MK maka itu adalah undang-undang ya. Walaupun ada pakar mengatakan bisa langsung, alat ujinya adalah berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Itu memang bisa saja, tetapi kita harus melihat secara proporsional dalam kaitan dengan pengujian PKPU 9/2020 kemarin itu adalah alat ujinya Undang-Undang 10/2016, yaitu tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur dan seterusnya sampai ke wali kota. Kata pemilihan gubernur ini kemudian kita rujuk pada pasal 7
ayat 1 dan 2 itu soal calon ya kepala daerah. Namun sangat disayangkan oleh Mahkamah Agung melalui Ketua Majelis yaitu Pak Julius, walaupun itu adalah otoriti dari Mahkamah Agung, namun saya sebagai orang akademisi juga berhak untuk berpendapat lain tentu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan konstitusi yang saya pahami. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara pengujian sebuah peraturan perundangan, artinya apakah yang diuji itu, objek yang diuji apakah ada salah atau bertentangan dengan sarana pengujinya. Nah, ketika saya melihat dan mengamati sarana penguji ini dalam pasal 7 ya, ayat 1 dan 2 Undang-Undang 10/2016 itu, sepengetahuan saya tidak ada yang PKPU itu bertentangan dengan pasal 7. Oleh karena itu, satu ya, dari segi judul undang-undang itu soal pemilihan. Terus aneh yang kedua adalah kenapa Mahkamah Agung ya mengatur tentang memang tidak melakukan perubahan tentang umur, usia tetap 30, tetapi patokan kapan 30 dan 25 itu mulai dihitung. Sementara di dalam PKPU itu kan menyangkut soal bagaimana persyaratan calon kepala daerah. Nah, di sini dirubah oleh Mahkamah Agung yang mulia tersebut tentang saat pelantikan. Jadi antara pelantikan dan nomenklatur dari PKPU dan Undang-Undang 10/2016 itu kan sangat berbeda. Kalau soal pelantikan diatur tersendiri di dalam pasal yang lain. Nah, oleh karena itu yang ketiga, bagaimana anehnya mengatur soal untuk menyesuaikan seseorang calon ini saat 1 Januari 2025, saat itulah 30 tahun, saat itulah 25 kalau dia bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seterusnya. Jadi menghitung hal-hal yang sangat tidak pasti. Jadi yang harus kita pahami dalam konteks ini adalah kepastian hukum dari kata-kata calon itu adalah saat penetapan, bukan saat pelantikan. Itu sementara. Jadi Prof, putusan MA ini kan berlakunya 1 Januari 2025. Jadi penafsirannya nih untuk kemudian publik juga menjadi jelas apakah putusan tersebut ini sebenarnya bisa diterapkan di Pilkada 2024 ini atau tidak. Kalau dilihat dari segi hukum dan dari apa yang tadi Prof sudah jelaskan. Saya kira bukan persoalan kapan berlakunya buat saya, tetapi secara substantif bahwa Mahkamah Agung telah menjungkir balikkan undang-undang ya 10/2016, prinsip-prinsip dalam konstitusi, prinsip-prinsip dalam undang-undang kita yang mengatakan bahwa 30 tahun untuk gubernur dan seterusnya, 25 tahun wali kota dan seterusnya, bupati dan seterusnya, itu saat penetapan calon sebenarnya. Nah, bagaimana kita ingin mengukur seseorang ini adalah telah berumur 30 tahun itu pada saat pelantikan? Ini kan tidak benar saya pikir ya. Padahal undang-undang ini kita lihat, telusuri pada saat bagaimana dibuat oleh para pembentuk undang-undang ini dalam kerangka untuk menjaring ya calon gitu lah. Bukan saat menentukan kapan ya seseorang itu dilantik gitu loh. Sementara putusan Mahkamah Agung ini telah melampaui begitu tahapan. Saat tahapannya tidak ditentukan apakah ini adalah kapan berumurnya seseorang nih, pada saat calon atau saat pelantikan. Ini kan tidak benar saya kira ya. Kita untuk menyeleksi seseorang ini apakah memenuhi syarat atau tidak, seseorang itu umurnya 30 itu pada saat di awal gitu, bukan di akhir. Pelantikan itu akhir dari sebuah proses pemilihan ya, siapapun itu, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan apapun, kalau pelantikan di akhir. Sementara ya
motivasi norma yang diatur di dalam PKPU atau Undang-Undang 10 2016 itu jelas mengatur soal bagaimana syarat calon. Dan pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat Undang-Undang 10 itu kan bicara calon. Kok di situ sudah dirubah dengan syarat bagaimana 30 itu soal pelantikan. Nah, makanya kita lihat antara pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 2 itu kan sebuah pasal yang saling terkait dan saling berhubungan langsung. Ketika kita bicara pasal 7 ayat 2, itu bicara tentang pencalonan seseorang kepala daerah. Jadi bukan persoalan pelantikan. Sementara pelantikan ada pasal 160-an sekian. Jadi saya kira ini menurut saya ya agak aneh tadi. Dijungkir balikan kalau menurut Prof tadi ungkapannya. Terima kasih Prof. Saya ingin beralih ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau dari sudut pandang kepemiluan, apa kemudian pandangan Mbak Titi maupun imbasnya dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini, Mbak Titi? Ya, pertama Mbak Happy, tahapan pemilu itu soal pencalonan belum berlangsung ya. Jadi untuk pencalonan dari jalur perseorangan, bakal calon perseorangan seperti sudah banyak kita diskusikan, itu sudah menyerahkan syarat dukungan bakal calon perseorangan sejak tanggal 5 Mei sampai dengan 12 Mei begitu. Nah, apakah bakal pasangan calon perseorangan ini mengumpulkan dukungan itu sehari, 2 hari, seminggu, atau sebulan? Tidak. Jadi KPU itu sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2024. Nah, peraturan tersebut diterbitkan KPU sejak bulan Januari 2024. Ketika bulan Januari 2024 itu, pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan sudah memproyeksikan kapan dia menyerahkan syarat dukungan dan rujukan persyaratan pencalonan itu apa. Nah, rujukan persyaratan pencalonan soal usia tentu masih merujuk kepada peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, yaitu di mana syarat usia 30 tahun bagi gubernur, wakil gubernur, dan bupati wali kota 25 tahun, itu dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Artinya, pada tanggal 22 September 2024. Jadi ketika peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pilkada itu terbit bulan Januari, para bakal pasangan calon perseorangan yang potensial itu sudah mengkalkulasikan waktu untuk mengumpulkan dukungan dan lain sebagainya, sehingga pada bulan Mei, tanggal 5 Mei, mereka bisa menyerahkan syarat dukungan tepat waktu. Dan mereka yang mengumpulkan dukungan adalah mereka yang memenuhi syarat usia, yaitu 30 tahun untuk gubernur, wakil gubernur, dan 25 tahun bupati, wali kota, dan wakilnya pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, yaitu 22 September 2024. Itulah rule of the game, karena memang pilkada itu harus berkepastian hukum. Lalu tiba-tiba ketika ada putusan Mahkamah Agung, saya setuju dengan Prof. Juanda, putusan Mahkamah Agung suka tidak suka, senang tidak senang, ya kita hormati. Meskipun secara substansi materi kita berbeda pandangan. Karena tadi saya juga setuju dengan Prof. Juanda, harusnya menguji peraturan KPU terhadap undang-undang, bukan terhadap undang-undang dasar. Karena kalau terhadap undang-undang dasar itu tugasnya Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Masalahnya pengujian peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 ini bahkan tidak menyinggung norma di dalam undang-undangnya, melainkan langsung melompat kepada konstitusi, begitu. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, kembali kepada putusan Mahkamah Agung, melihat tadi ya, tahapan yang sudah berjalan, bahkan sekarang bakal calon perseorangan itu sudah menjalani verifikasi faktual syarat dukungan. Nah, jadi kalau di dalam konstitusi kita itu ada asas namanya non retroaktif, bahwa sebuah ketentuan hukum tidak boleh diberlakukan surut. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung ini kita hormati satu sisi, tapi secara konteks, secara substansi, dia tidak bisa diterapkan untuk Pilkada 2024. Karena proses pencalonan sudah berjalan, kalaupun KPU ingin merekonstruksi proses pencalonan, misalnya dengan membuka lagi pendaftaran atau penyerahan syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan, tidak sesederhana itu. Karena kalau kita ilustrasikan tadi ya penyerahan syarat dukungan yang dimulai tanggal 5 Mei,
Tapi kerja-kerja pengumpulannya itu kan berbulan-bulan. Misal tahapan jadwal saja terbit bulan Januari, penyerahan syarat dukungan tanggal 5 Mei. Berapa bulan tuh kita hitung? Februari, Maret, April, Mei. Itu ada 4 bulan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan syarat dukungan. Jadi kalau dibuka lagi, berarti ada potensi ini akan menggeser hari pemungutan suara. Sementara Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 12 tahun 2024 mengatakan hari pemungutan suara itu harus tetap di bulan November 2024. Nah, dengan demikian, dengan pertimbangan tadi ya kontekstualisasi dan relevansi pemberlakuan putusan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dan keadilan kompetisi, maka kita tetap menghormati, bisa diadopsi di dalam peraturan KPU, tapi memang dia tidak bisa diberlakukan pada Pilkada 2024. Itu Mbak Happy yang pertama. Yang kedua, ketika KPU mengatakan pelantikan serentak, Ketua KPU di dalam banyak media menyatakan pelantikan serentak pada 1 Januari 2025, saya punya pertanyaan. Apakah pernyataan tersebut mewakili kelembagaan resmi KPU? Kalau iya, dasarnya apa? Apakah sudah ada terbit peraturan KPU-nya? Karena sampai hari ini peraturan KPU tentang pencalonan itu belum terbit. Kalau pernyataan pribadi itu sangat disayangkan. Karena mestinya seorang anggota KPU penyelenggara pemilu itu berbicara sesuai asas kepastian hukum dan kemudian tertib hukum begitu. Setahu saya belum ada peraturan KPU tentang pencalonan yang dikeluarkan oleh KPU secara resmi dan menjadi sikap dari KPU. Yang kedua, kewenangan untuk menentukan waktu pelantikan serentak itu bukan kewenangan KPU. KPU itu kewenangannya berhenti pada pengusulan pelantikan pengucapan sumpah janji pasangan calon terpilih kepada pemerintah. Dalam hal ini, pelantikan gubernur itu dilakukan presiden, pelantikan bupati wali kota itu dilakukan oleh gubernur. Nah, kewenangan untuk menentukan pelantikan itu kapan, itu ada pada pemerintah. Jadi ketika KPU menyatakan 1 Januari 2025, apakah ini sudah dengan misalnya koordinasi dan juga pembicaraan bersama pemerintah? Lalu rujukan bentuk hukumnya apa? Apakah peraturan pemerintah ataukah peraturan presiden? Saya khawatir ini Pak Hashim, Ketua KPU, mengulangi lagi pernyataan beliau ketika merespon soal sistem pemilu yang kemudian berbuah sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Saran saya KPU berbicara yang pasti-pasti saja. Satu, sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, harus ada kerangka hukum yang sudah berkepastian hukum. Jangan sampai kemudian ini pernyataan personal yang justru kemudian menimbulkan spekulasi baru di masyarakat kita. Itu demikian Mbak Happy. Terima kasih Mbak Titi. Saya ingin langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau menurut Kang Ujang apa dampak keputusan KPU ini soal persyaratan batas usia kepala daerah, kita bicara gubernur dan wakil gubernur tentunya, ini untuk dinamika politik pilkada? Ya, saya membedah dari sisi politik ya. Beliau Prof. Juanda dari sisi hukum, Mbak Titi dari sisi kepemiluan, dan kepakaran mereka berdua sudah teruji. Saya melihat dari sisi politik begini, ini kan walaupun memang kalau kita bicara soal legitimasi ya hukum, ya keputusan tersebut harus kita hormati. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika keputusan-keputusan lembaga tinggi negara ya, Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung itu menspesialkan keluarga atau individu tertentu, ya ini yang menjadi persoalan. Walaupun memang ini era-era kaum muda, era-era anak muda, kepemimpinan muda, tetapi ketika keputusannya itu menguntungkan pihak tertentu dari kalangan muda itu, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu ke depan memang konstruksi hukum, konstruksi berpikir para hakim juga mesti, kalau bahasa saya, dievaluasi ya, bagaimana kepentingan mereka tuh kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu, kelompok, keluarga, bahkan kekuasaan. Ini yang menjadi titik tolak ya keputusan hakim-hakim yang menurut saya, jika hakimnya itu ya berpihak kepada kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, ini menjadi polemik karena tadi keputusannya dianggap memberikan karpet merah, jalan tol, jalur khusus kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, dimanapun yang namanya aturan,
regulasi itu kepentingannya untuk semua. Walaupun memang mengikat semua, tapi publik membacanya bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut adalah tadi menguntungkan pihak tertentu. Apalagi KPU-nya menafsirkan, ketua KPU-nya menafsirkan bahwa ini bisa berlaku gitu. Padahal ketika proses pendaftaran nanti di akhir Agustus itu Kaisang belum memenuhi syarat usia 30 tahun. Kalau pelantikannya dikatakan di 1 Januari iya, tetapi bagaimana logika yang digunakan sehingga KPU menafsirkan ataupun tadi ya ketua KPU menafsirkan sehingga itu dikatakan boleh. Yang kedua itu. Yang ketiga, kita tentu prihatin ya ketika lembaga negara apapun keputusan itu kita hormati sekali lagi, tetapi kalau kita merujuk kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh banyak ya hakim, oleh banyak katakanlah lembaga tinggi negara khususnya di bidang legislasi, ini kepentingan mengarah kepada kekuasaan. Ini menjadi problem kebangsaan yang harus kita kritisi bersama. Bagaimana sebenarnya ruang untuk memberikan tempat kepada kepemimpinan anak muda itu iya, ada, hadir. Tetapi kalau kita lihat keputusan ini kan keputusan untuk kepentingan individu tertentu, keluarga tertentu. Ya ini menjadi persoalan yang tentu tidak bisa kita tolerir kalau dalam bentuk ini. Nah, kalau kita lihat konstruksi demokrasi kita, demokrasi memang mengharuskan kompetisi yang sehat. Semua warga negara diberi kesempatan siapapun dia untuk bisa ikut kontestasi, termasuk di pilkada. Tetapi kalau di situ aturannya, regulasinya menguntungkan pihak tertentu, kan ini menjadi kata lagi problem kebangsaan yang harus kita cari solusinya ke depan. Nah, ke depan ini tidak harus terjadi lagi hal seperti ini gitu. Ketika misalkan dalam proses tahapan pilpres terjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, ketika terjadi tahapan pilkada ada keputusan Mahkamah Agung. Kan ini menjadi persoalan. Saya tidak mengerti hukum, tetapi kalau kita baca secara politik, maka muara dari ini semua adalah muara kepentingan kekuasaan atau kepentingan politik yang pragmatis. Ini kan kepentingan jangka pendek yang harus kita kritisi bersama. Ke depan tentu kita butuh kepemimpinan ya anak-anak muda yang memang kalau menurut hemat saya yang berkualitas, yang berintegritas, yang berpengalaman, yang punya ide gagasan besar, yang punya leadership kuat. Bukan anak muda, mohon maaf ya, karbitan, anak muda yang diberikan ruang karpet merah, sehingga kepemimpinannya menjadi kepemimpinan yang kosong. Ya ini menjadi problem yang tadi harus kita carikan solusinya ke depan. Kita tidak kekurangan orang-orang hebat, termasuk anak-anak muda hebat di bangsa ini. Oleh karena itu saya melihat ruang katakanlah keputusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung yang memberikan karpet merah kepada Kaisang tersebut, mestinya ke depan kalau kita nilai secara positifnya adalah bagaimana anak muda Indonesia mengambil langkah ini untuk kemajuan anak muda. Tetapi saya melihat di tengah bangsa yang masih banyak korup, di tengah pemilu yang masih banyak money politik, maka sejatinya ruang-ruang anak muda itu hanya untuk anak muda yang terkait dengan oligarki politik, yang terkait dengan dinasti politik. Coba Mbak Happy cek ya, anak muda yang masuk parlemen, yang terpilih di parlemen, itu anak muda dari keluarga tertentu, keluarga A, keluarga B, keluarga C, bahkan didorong oleh pengusaha-pengusaha tertentu, bisa dicek. Oleh karena itu, sejatinya legitimasi hukum yang katakanlah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, mestinya bukanlah untuk kepentingan orang per orang atau individu, tapi kepentingannya untuk anak muda, untuk anak bangsa seluruh Indonesia begitu. Baik, terima kasih Kang Ujang, dan menarik sekali kalau kita bahas lebih lanjut nanti soal kenapa kemudian batasan usia itu penting dan apa kaitannya dengan kematangan politik untuk menjabat sebagai kepala daerah. Tapi usai jeda, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Menilik batas usia Cagup Cawagup, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan saya masih bersama dengan Profesor Juanda, Kang Ujang Komarudin dan Mbak Titi Agraini. Saya ingin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, tadi menarik kalau kita bahas soal kenapa batasan usia itu penting. Nah, dari segi aturannya Mbak Titi, kenapa batasan usia itu penting dalam pencalonan kepala daerah? Mengapa harus dibatasi dengan usia? Ya, sebenarnya begini ya Mbak ya, usia itu kan untuk memberikan kepastian siapa saja yang bisa maju di pilkada. Kalau saya sendiri sih setuju dengan kepemimpinan orang muda. Bahkan kami di Perludem itu pernah mengusulkan standar satu usia saja untuk seorang calon. Sama seperti misalnya sebagai pemilih. Itu kan ada persyaratan usia karena menyangkut perbuatan hukum yang akan kemudian melahirkan ekses hak dan kewajiban. Kalau di pemilih itu kan 17 tahun. Nah, kami pernah bahkan ekstrim mengusulkan syarat calon itu baik di pileg, pilpres, pilkada satu standar saja sama dengan syarat pemilih yaitu 17 tahun. Ketika seseorang diberikan otoritas untuk membuat pilihan, maka sebenarnya dia juga bisa diberikan otoritas untuk dipilih begitu. Lalu kemudian kan itu ditolak ya oleh pembuat kebijakan. Akhirnya usulan kami lebih moderat. Syarat itu disamakan dengan syarat menjadi caleg, yaitu usianya minimal 21 tahun, baik untuk pilpres, pileg ataupun pilkada. Syarat itu pun tidak diterima oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi sudah tegas menyatakan syarat usia itu untuk calon diserahkan kepada pembentuk undang-undang atau open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang yang diserahkan pada pembentuk undang-undang untuk memilih kebijakan spesifik apa yang akan diambil. Jadi syarat usia ini sebenarnya untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi warga negara dan ada parameter yang terukur untuk membebankan hak dan kewajiban bagi mereka yang ingin menjadi calon. Selain perintah dari undang-undang ya, karena undang-undang sudah mengatur bahwa syarat menjadi calon itu ada syarat pendidikan, paling tidak SMA atau sederajat, kemudian juga kalau dia mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, itu dia harus ada masa jeda, jujur dan terbuka, dan juga bukan residivis. Jadi justru persyaratan usia ini, selain dia juga membawa konsekuensi hukum, itu juga punya tujuan agar kepemimpinan itu dijalankan oleh orang yang dari sisi kapasitas itu memang bisa menjalankan tugas dan kewenangan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa pilihannya 25 tahun untuk bupati wali kota dan wakilnya atau kemudian 30 tahun untuk gubernur, wakil gubernur, itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini DPR pemerintah yang tentu dilatar belakangi oleh pertimbangan-pertimbangan yang menopang pilihan-kepilihan dari kebijakan usia yang diambil tersebut, Mbak Happy. Baik, Mbak Titi. Sebelumnya saya ingin sapa terlebih dahulu anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Gus Pardi Gaus. Selamat malam, Pak Gus Pardi. Saya masih belum bisa mendengar suaranya, Pak Gus Pardi sepertinya masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Baik, Kang Ujang, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum saya ke Pak Gus Pardi, saya ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu karena tadi masih dengan kaitannya dengan jawaban dari Mbak Titi. Kang Ujang, apa kaitan usia dengan kematangan politik, Kang Ujang? Apakah benar semakin muda usia maka kemampuan politiknya belum matang, atau meskipun mereka secara akademis mempelajari tentang ilmu politik? Bagaimana, Kang Ujang? Ya, batas usia ini kan ukuran atau parameter ya terkait dengan sosiologis. Nah, ini juga menentukan soal psikologis juga. Ya, kami ini yang aktivis ini memahami betul bagaimanapun usia itu berpengaruh dalam konteks manajemen kepemimpinan, manajemen leadership dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat ya di mana-mana harus diatur batas minimum itu. Makanya ketika kita misalkan melihat aturan, maka banyak aturan yang mengatur
terkait dengan batasan-batasan apapun itu. Gitu. Oleh karena itu saya melihat ya muda memang punya semangat yang kuat, progresif dalam konteks pemikiran. Tetapi memang dianggap masih miskin pengalaman. Oleh karena itu sebenarnya kepemimpinan muda harus dibarengi, dikombinasikan dengan menurut saya pengalaman yang mumpuni. Karena begini, dalam konteks memimpin daerah, kita ini komplikatif persoalan daerah ini. Banyak persoalan di sana. Oleh karena itu butuh pemimpin-pemimpin yang bukan hanya sekedar muda. Muda oke, tetapi bagaimana tadi punya indikator-indikator yang jelas, misalkan terkait dengan pengalaman yang mumpuni, kapabilitas yang oke, leadership yang kuat gitu loh, keahlian yang juga oke, prestasi juga yang membanggakan. Jadi pemimpin Indonesia baik dalam konteks nasional maupun lokal itu harus ada ciri-cirinya, harus ada punya nilai-nilai yang harus dibangun. Harus punya kualitas, harus punya standar, harus punya ukuran, harus punya parameter. Kalau enggak ya enggak bisa. Kita ini ingin membangun bangsa dengan ukuran-ukuran yang jelas gitu, terkait dengan termasuk batas usia itu. Oleh karena itu soal batas usia saya melihat batas sosiologis soal kematangan individu seseorang dalam konteks membangun manajemen, baik manajemen diri maupun manajemen sosial. Tetapi saya termasuk mungkin ya generasi muda juga, walaupun tidak terlalu muda. Ya kalau dibandingkan dengan abangku nih Bang Bisma Tigaus, ya saya masih muda lah Bang. Nah dalam konteks itu saya melihat ya saya sepakat dengan kepemimpinan muda itu. Tapi kalau kepemimpinan muda itu dikhususkan kepada individu tertentu, kepada keluarga tertentu, ini yang menjadi persoalan kita bersama. Oleh karena itu banyak problem yang harus kita selesaikan bersama-sama dalam konteks membangun ke depan. Maka batas usia itu yang menurut saya tetap harus ada, tetapi dengan rasional dalam konteks tadi melihat dari pengalaman individu calon pemimpin kepala daerah ke depan. Karena kalau misalkan muda tidak berprestasi, tidak punya pengalaman, karbitan ya, lalu hanya titipan gitu ya, hanya terkait dengan dinasti atau oligarki, kan menjadi persoalan. Oleh karena itu harus ada ukurannya. Muda iya, tapi tadi ada indikator-indikator yang jelas terkait dengan kepemimpinan muda itu. Kalau tidak ya nggak bisa memimpin bangsa dengan sembrono, dengan sembarangan hanya menghadirkan sosok muda saja. Ya muda memang tadi ada ya berprestasi lah, leadership yang kuat lah, tadi saya berintegritas lah, membanggakan lah gitu. Ini yang perlu kita dorong ke depan. Sehingga nanti kalau akumulasi anak-anak muda itu hebat, muncul di banyak daerah, lalu menjadi kepala daerah, maka daerah itu akan menjadi berkembang. Saya melihat ada kecenderungan juga memang pemimpin-pemimpin daerah itu dari alumni luar negeri sudah banyak. Bahkan saya banyak berdialog dengan kepala daerah yang muda di beberapa daerah, itu juga sangat visioner. Baik. Tetapi memang anak muda yang tadi punya pengalaman, punya pendidikan yang bagus, punya kualitas yang baik. Itu yang harus kita dorong. Baik, pemimpin muda tidak salah, yang penting tadi punya indikator, prestasi dan lain sebagainya untuk juga dipertimbangkan bahwa mereka mampu memimpin suatu daerah. Saya ingin ke Pak Gus Pardi, mewakili dari DPR juga, bagaimana kemudian Komisi 2 DPR sebagai mitra kerjanya KPU, ini kemudian melihat dari putusan MK, kemudian akhirnya bagaimana sikap KPU menindaklanjuti putusan MA, maksud saya putusan MA tersebut soal batas usia calon kepala daerah ini. Pak Gus Pardi. Ya, terima kasih. Berkaitan terhadap keputusan MA yang melakukan penafsiran baru terhadap apa yang sudah selama ini ditetapkan oleh KPU. Selama ini penafsiran daripada umur 25 tahun untuk bupati, wali kota, dan 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, maka dengan adanya keputusan Mahkamah Agung ini tentu kita harapkan KPU melakukan penyesuaian PKPU tentang syarat umur tersebut
di mana selama ini umur yang ditentukan itu adalah berdasarkan ketika mendaftarkan diri sebagai calon bupati, wali kota, ataupun gubernur, wakil gubernur. Oleh karena itu, saya sudah melansir di berbagai mass media, meminta kepada KPU untuk melakukan konsultasi. Karena menurut undang-undang, setiap revisi ataupun pembuatan terhadap PKPU itu harus dikonsultasikan kepada DPS, dalam hal ini adalah Komisi 2. Namun yang aneh belakangan ini adalah di mana ada surat KPU yang disampaikan kepada Komisi 2 bahwa mereka ingin melakukan konsultasi itu secara tertulis. Saya sudah sampaikan lewat berbagai mass media, pada umumnya fraksi-fraksi yang ada di Komisi 2 itu menjadi heran, mempertanyakan sikap dari KPU untuk melakukan revisi itu lewat tertulis saja. Sehingga hampir mayoritas fraksi-fraksi yang ada di Komisi 2 itu menolak bentuk-bentuk konsultasi itu dilakukan lewat tertulis. Karena selama ini, selama 5 tahun saya berada di, hampir 5 tahun saya berada di Komisi 2 itu, selalu saja konsultasi itu, baik oleh KPU ataupun Bawaslu, melakukan revisi ataupun pembuatan PKPU ataupun peraturan Bawaslu itu dilakukan tidak secara tertulis, tetapi langsung melakukan RDP, rapat dengar pendapat, yang dihadiri oleh pihak pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, serta anggota Komisi 2 yang ada di DPR RI itu. Baik, Pak Guspardi, artinya jadi sampai hari ini apakah sudah ada permintaan jadwal konsultasi KPU ke DPR selain melalui permintaan yang konsultasi tertulis tadi untuk pertemuan tatap muka RDP? Ya, sebagaimana yang sudah juga disampaikan oleh Ketua Komisi Pak Doli dalam dari berbagai media mengatakan sikap Ketua sama dengan saya bahwa memang KPU sudah meminta kepada Komisi 2 untuk melakukan konsultasi tertulis. Namun jawaban Ketua dan saya sependapat dengan apa yang beliau sampaikan bahwa sedang mencari-cari waktu terhadap upaya untuk melakukan konsultasi itu, tetapi Ketua sama sikapnya dengan saya, begitu juga dengan kawan-kawan fraksi yang lain, meminta konsultasi itu dilakukan secara tatap muka atau melalui RDP, dan ini sudah bisa kita jadikan konvensi yang selama ini belum pernah terjadi konsultasi itu secara tertulis, baik oleh KPU ataupun Bawaslu itu sendiri. Oleh karena itu saya meminta lewat forum yang berbahagia ini barangkali didengar oleh komisioner KPU untuk menyikapi apa yang menjadi komitmen kita bersama. Adapun alasan yang dikatakan waktunya sangat terlalu panjang. Pendaftaran itu dilakukan tanggal 27 sampai 29 Agustus. Padahal ketika pemilihan calon presiden, wakil presiden, waktunya sangat kasif, tetapi mereka juga meminta melakukan RDP yang tidak sama dengan keadaan yang semacam ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan menurut hemat saya melakukan konsultasi secara tertulis itu dengan alasan karena pendaftaran itu masih panjang rentang waktunya. Baik, terima kasih Pak Guspardi. Sebenarnya kami tim Indonesia Bicara juga sudah berusaha untuk menghubungi Komisioner KPU, mewakili KPU untuk juga berbicara di dalam dialog pada malam hari ini. Namun tidak ada yang bisa menjawab undangan kami untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda saya ingin Prof Juanda dan Mbak Titi juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Guspardi tadi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya ingin langsung ke Profesor Juanda. Profesor Juanda bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Gus Pardi tadi sebelum jeda tentang bahwa KPU meminta konsultasi ke DPR untuk merevisi PKPU hanya melalui komunikasi tertulis, bukan melalui pertemuan tatap muka. Padahal ini adalah aturan di mana KPU di momen ini KPU harusnya bisa menjelaskan juga ke publik tentang aturan soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, calon kepala daerah ini sebagai tindak lanjut dari putusan MA. Bagaimana pendapat Anda, Prof? Ya, terima kasih. Jadi begini ya, memang ya bisa saja dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh KPU misalnya bahasanya konsultasi tertulis. Tapi kalau kita menyimak bahasa konsultasi yang saya pahami selama ini adalah itu kan tukar pikiran tentang sesuatu hal sifatnya langsung. Kalau tertulis bukan konsultasi tertulis, saya jarang itu membimbing mahasiswa saya konsultasi tertulis, nggak pernah ada itu. Jadi saya kira benar apa yang dikatakan oleh Pak Gus Pardi tadi, seharusnya memang ditolak. Yang memegang peran itu kan rakyat. Rakyat itu diwakili oleh Komisi 2 dalam hal ini. Saya kira ya sekali-sekali bisa juga diberi pendidikan yang lebih elegan kepada anggota-anggota KPU kalau memang mereka tidak tahu apa hakikat dari konsultasi atau makna dari konsultatif itu sendiri. Saya kira benar itu. Jadi ketika mereka mengajukan soal misalnya untuk membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepemiluan, yang berkaitan dengan regulasi, saya pikir memang ya kalau sifatnya konsultasi harus datang, harus ada dialog, harus ada tukar pikiran. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, konsultasi itu adalah tukar pikiran, tukar pandangan. Nah, tukar pandangan ini ya sebagusnya yang saya pahami ya memang datang langsung. Saya kira itu supaya mendengar apa yang diinginkan secara aturan, secara politik oleh Komisi 2 misalnya, atau sebaliknya juga, sehingga di situ dapat menyelesaikan kalau ada sekat-sekat atau sebuah penafsiran yang berbeda antara KPU dengan Komisi 2. Tapi kalau memang konsultasi sifatnya tertulis, saya kira bukan konsultasi namanya, itu surat menyurat, menjawab surat. Jadi bukan konsultasi itu hal-hal yang sifatnya dialogis saya kira. Nah itu menurut saya. Tapi sebelum saya lupa, terlepas dari itu semua, saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi ya. Tadi sebenarnya saya mau langsung memberi pandangan di dalam konteks antara pencalonan. Kita ini kan membahas soal batas usia di mana di dalam Undang-Undang 10 2016 jelas ya, sudah saya sampaikan tadi, itu adalah soal calon, syarat pencalonan, syarat calon. Nah, sementara di dalam putusan MK itu sudah merubah dari syarat calon menjadi syarat pelantikan. Sementara pelantikan itu ada di pasal 165, 163 ya. Saat ini sudah disampaikan siapa yang melantik gubernur, siapa yang melantik bupati, wali kota. Tetapi di dalam pasal 165 itu ya, saya setuju tadi Mbak Titi mengatakan apakah bentuknya PP atau peraturan presiden. Di dalam pasal 165 ini, nah ingin saya tegaskan itu kan dalam bentuk peraturan presiden. Artinya saya tegaskan lagi, ini bukan urusan KPU soal pelantikan ini. Itu yang saya ingin sampaikan supaya ya KPU ketuanya itu juga jangan bermain-main lagi menafsirkan sebuah norma hukum di dalam Undang-Undang 10 2016 misalnya, atau menjabarkan sebuah jabaran peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu di dalam sebuah PKPU yang keliru. Cukuplah sudah masa-masa lalu yang
dijadikan sebagai pembelajaran yang cukup berarti dalam sistem demokrasi kita, dalam politik kita. Saya kira itu sementara, kecuali kalau memang nanti ada waktu saya akan menambahkan soal bagaimana hukum kita ini sekarang ini sudah menjadi subordinat daripada politik praktis, dan ini adalah jelas menyalahi prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang saya pahami. Terima kasih. Terima kasih Prof. Penafsiran norma hukum menjadi tidak tepat atau keliru. Saya ingin pandangan dari Mbak Titi juga untuk menanggapi juga soal bagaimana KPU kemudian merespon ini, mencoba untuk berkomunikasi dengan DPR dan lain sebagainya. Singkat saja Mbak Titi, karena waktu kita terbatas. Silakan Mbak Titi. Saya kira konsultasi memang wajib ya, karena memang diatur di dalam undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun kita menghormati sepenuhnya kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Justru dengan independensinya, bagi saya solusi ini tidak sulit bagi KPU untuk memutuskan. Karena kenapa, kita sudah sama-sama bahas ya, menghormati putusan Mahkamah Agung itu juga harus dilihat konteks tahapan yang sudah berjalan. Misalnya saja kenapa kita dalam memilih pemungutan suara di pemilu itu untuk Pilpres selalu memperhitungkan agar pelantikan tanggal 20 Oktober itu tidak terganggu, dan itu dirancang sejak awal ketika KPU merancang tahapan dari awal tahapan itu berjalan. Tahapan itu pertama kali kan mulai dari penganggaran, penyusunan peraturan perundang-undangan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi pelantikan itu tidak boleh diputuskan sebagai persyaratan untuk menghitung usia ketika proses tahapan sudah berjalan masuk kepada fase-fase strategis. Baik. Ketika dia menjadi bagian dari penentuan pencalonan, harusnya itu ditentukan di awal, bukan di tengah proses. Nah, itu yang kemudian, tapi saya kira kita perlu juga ya berharap pada Mahkamah Konstitusi untuk mengurai spekulasi dan kontroversi ini, karena kan juga ada yang menguji ke Mahkamah Konstitusi soal pemaknaan calon, syarat calon dan usia di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa cepat memutusnya dan kembali meluruskan bahwa syarat calon adalah syarat untuk menjadi calon, bukan syarat ketika calon terpilih, begitu. Demikian Mbak Happy. Tahapan pendaftaran nanti ya Mbak Titi ya. Baik, saya ingin ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi juga bisa disampaikan singkat saja, apa kemudian implikasi yang Anda harapkan dari keputusan dan pelaksanaan soal batas usia kepala daerah ini, dan bagaimana yang Anda harapkan harusnya KPU memutusnya nanti? Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Adinda Titi Anggraini, bahwa di dalam undang-undang itu kan syarat menjadi calon. Kalau syarat menjadi calon tentu bukan pada pelantikan. Pelantikan itu berarti mereka sudah terpilih sebagai calon. Inilah yang menjadi debatable, menimbulkan pro dan kontra terhadap keputusan Mahkamah Agung itu. Tetapi karena ini sudah merupakan keputusan Mahkamah Agung terhadap judicial review yang dilakukan oleh elemen bangsa, tentu kita sebagai warga negara tentu harus taat dan taat azas dan taat hukum. Kalau memang ada di antara elemen masyarakat tidak setuju terhadap tafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tadi, saya sangat setuju para elemen bangsa untuk melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, karena waktu masih rentangnya masih panjang. Kita harapkan Mahkamah Konstitusi bisa mengevaluasi terhadap tafsiran yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Apakah yang selama ini dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 selama ini kita tetapkan bahwa syarat calon itu adalah ketika mendaftar, bukan seperti apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Pak Gus Pardi. Kang Ujang, singkat saja. Jadi kalau menurut Kang Ujang, apakah ada nilai keadilan dari putusan MA dan juga KPU nanti meresponsnya soal batas usia ini bahwa berlaku saat pelantikan bukan saat pendaftaran, ini melanggar keadilan atau memberi keadilan dalam hak politik? Singkat saja Kang Ujang. Ya, kalau saya sih melihatnya begini, keputusannya sih maksudnya baik untuk anak muda Indonesia.
Tetapi dalam konteks pilkada hari ini kelihatannya mengarah kepada individu tertentu. Ya terbukti kan yang menjadi isu, yang menjadi angle adalah tadi individu tertentu itu yang ingin maju di pilkada provinsi. Ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu perlu jiwa besar ke depan dari para hakim, dari kita semua untuk menata bangsa dengan baik. Bangsa ini kasihan, sedikit-sedikit polemik, sedikit-sedikit masalah begitu. Kita perlu membangun bangsa yang jernih sehingga ya hati kita ikhlas untuk perbaikan bangsa ke depan, dan kita mulai dari titik ini gitu ya, untuk membangun bangsa dari mulai para hakim, akademisi, anggota DPR, kita semua memulai untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu kita koreksi keputusan hakim tersebut, kita hormati, tapi tetap kita koreksi bersama-sama. Baik, begitu, terima kasih. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk Profesor Juanda, pakar hukum tata negara, dan Pak Guspardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI, serta Mbak Titi Anggraini, pengajar pemilu FHUI. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah bergabung dan berbagi pandangan dengan kita semua malam hari ini, memberi gambaran soal mengapa kita penting membahas ini, batas usia calon gubernur, calon wakil gubernur, kepala daerah. Ini penting untuk mendewasakan politik kita juga. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.